Bagaimana bisa seorang wanita yang alim dan solehah dan pintar secara akademik di kampus hingga menjadi kebanggaan dosen harus terjebur ke dalam dunia kemaksiatan? Ia nekat menjadi wanita penghibur di masa mudanya dikala orang tua sudah menunggu kesuksesannya. Dan kisah ini adalah kisah nyata. Ya, hal buruk itu menimpa wanita yang bernama Kiran. Terlihat di tengah perjalanan menuju rumah sahabatnya yang terletak di kawasan perumahan warga yang sangat kumuh. Banyak orang keheranan melihat penampilan Kiran yang sudah berubah menjadi menyimpang. Saat itu Kiran menyusuri jalanan dan sempat melihat kertas promosi partai politik kalau Pak Alim Suganda akan maju menjadi wali kota yang baru. Saat itu Kiran akan datang ke rumah sahabatnya yang bernama Mbak Ami. Ternyata terlihat beberapa orang perwakilan dari masjid datang dengan marah-marah menegur Mbak Ami karena salon miliknya dituduh menjadi tempat sarangnya maksiat. Apalagi ada praktik kaum LGBT, yaitu pria yang menyerupai perempuan. Orang-orang masjid itu memberikan peringatan agar Mbak Ami menutup salonnya. Jika tidak, maka mereka tak akan segan memberikan pelajaran. Mengetahui hal itu, Kiran menyarankan Mbak Ami agar pindah tempat tinggal saja. Tetapi Mbak Ami mengakui ia sudah nyaman di tempat itu. Mbak Ami pun tak terlalu ambil hati dengan cacian dari orang-orang masjid tadi, sebab sejak dulu ia pun sudah sering dihina seperti itu. Supaya tidak bersedih-sedih, Kiran pun mengajak Mbak Ami serta teman-teman di salonnya untuk pergi dugem bersama. Setelah itu terlihat, ternyata Kiran ini tinggal sendirian di sebuah apartemen. Kiran ternyata seorang wanita simpanan. Ia dijadikan selingkuhan oleh dosennya sendiri yang bernama Pak Tomo. Ketika itu Pak Tomo datang ke apartemen untuk menemui Kiran karena malam kemarin mereka tidak bertemu. Lalu Pak Tomo mengajak Kiran untuk minum bersama dan ia pun memasukkan sedikit obat agar Kiran menjadi lebih berbeda. Dan benar saja, setelah itu mereka berdua pun melakukan zina. Sungguh tak patut dicontoh. Ternyata wanita yang gemar melakukan zina ini dulunya adalah wanita yang paham agama Islam dan sangat tertutup. Kiran adalah wanita yang baik. Dia juga seorang muslimah yang taat dan fokus kepada kuliahnya. Kiran ini berasal dari anak yang kurang mampu, tetapi kedua orang tuanya bertekad kuat agar Kiran dapat kuliah dan menyebarkan banyak dakwah. Bapak ibu Kiran bergantung hidup hanya dari uang pensiunan, tetapi bapak Kiran selalu mengirim uang banyak untuk biaya hidup kuliah Kiran di kota. Padahal bapak Kiran sendiri butuh banyak biaya untuk berobat kakinya. Ya, saat dulu di kota, Kiran hidup irit sebab uang yang dikirim oleh orang tuanya tidaklah banyak. Ia selalu mencatat setiap pengeluaran uangnya. Kiran bahkan harus menyewa sebuah kos di dekat salon Mbak Ami karena biayanya yang murah. Dan sejak itulah Kiran kenal dan bersahabat dengan Mbak Ami. Namun ia selalu terkejut melihat banyak laki-laki yang open BO di rumah Mbak Ami. Selain aktif menjadi mahasiswa, Kiran juga bergabung dengan organisasi Islam Dariyah untuk menyebarkan banyak dakwah. Di saat itulah para anggota organisasi mulai mengetahui jika Kiran sewa kos di tempat sarangnya maksiat. Kiran dibantu agar keluar dari sana. Lalu Kiran mendapat bantuan lain yang dimana katanya lebih barokah, yaitu ketua dari organisasi ini yang